Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Olivia Rangga dengan NIM 45191111007. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video keterampilan mengenai anamnesis kardiovaskuler, kemudian konseling penyakit kardiovaskuler, dan peresepan obat anti hipertensi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Dian, dokter yang bertugas pada siang hari ini. Silakan duduk, Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Dian, dokter yang bertugas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya Ibu dalam posisi yang rileks, santai, dan tenang saja ya Ibu, jangan takut. Nah, sebelumnya apakah Ibu mengerti dengan bahasa yang saya gunakan? Iya, Dok, mengerti. Sebelumnya Ibu, saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Ibu Gaby. Gaby ya. Sebelum kita melakukan anamnesis, izinkan saya untuk menanyakan identitasnya Ibu ya. Namanya Ibu, nama lengkapnya? Gaby Junior Rangga. Oke, umurnya Ibu? 35 tahun. 35 tahun ya. Alamat? Jalan Hasanuddin. Jalan Hasanuddin. Pekerjaannya Ibu? Kalau boleh tahu? Swasta. Karyawan swasta. Sebelumnya Ibu datang dengan keluhan apa ya Ibu? Nyeri dada. Nyeri dada ya, nyeri dada. Sebelumnya Ibu, izin saya menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu merasakan nyeri dadanya? 2 bulan. Sudah 2 bulan ya Ibu. Kemudian Ibu nyeri dadanya itu kadang-kadang terjadi atau terus-menerus terjadi? Kadang-kadang. Kadang-kadang saja ya Ibu. Nah Ibu, nyeri dadanya itu cuma di dada saja ataukah Ibu merasakan di tempat lain juga? Iya, Dok. Di mana itu Ibu kalau boleh tahu? Di punggung. Di punggung ya. Nah Ibu, sebelumnya apakah selain nyeri dada, apakah Ibu merasakan gejala yang lain juga Ibu? Iya, Dok. Kalau boleh tahu apa itu Ibu? Jantung berdebar-debar, sesak napas, dan berkeringat. Oh, jantung berdebar-debar, sesak nafas, dan berkeringat ya Ibu. Nah Ibu, apakah Ibu sering merasakan atau pernah merasakan mual muntah? Iya, Dok, kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Apakah ada kejang, pusing, atau apa itu Ibu yang lain? Tidak ada ya? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Sebelumnya Ibu merasakan nyeri dadanya, apakah Ibu punya penyakit yang terdahulu atau penyakit sebelumnya? Iya, Dok, ada. Penyakit apa itu Ibu kalau boleh tahu? Hipertensi, Dok. Hipertensi ya. Iya. Kemudian apakah ada keluarga dekat yang menderita penyakit yang sama dengan Ibu, penyakit terdahulu? Iya, Dok. Siapa itu Ibu kalau boleh tahu? Mama aku. Oh, mamanya ya. Oke Ibu, saya sudah selesai melakukan anamnesis. Nah, saya akan melakukan cek silang. Jadi Ibu namanya Gaby Junior Rangga, umurnya 35 tahun, alamat Jalan Hasanuddin, pekerjaan karyawan swasta. Kemudian keluhan utamanya Ibu datang itu nyeri dada ya. Kemudian durasi nyerinya itu sudah kurang lebih 2 bulan. Kemudian sifat nyeri dadanya itu kadang-kadang kemudian nyeri dadanya itu juga dirasakan di bagian punggungnya Ibu. Kemudian Ibu juga sering merasakan gejala lain seperti jantung berdebar-debar, sesak nafas, kemudian berkeringat, mual muntah Ibu kadang-kadang merasakan juga ya Ibu. Kemudian kejang, pusing, otot lemah tidak ada ya Ibu. Nah Ibu punya penyakit terdahulu, penyakit sebelumnya itu penyakit hipertensi ya. Kemudian ada anggota keluarga yang menderita penyakit yang sama, yaitu ibunya Ibu. Apakah sudah benar Ibu? Ya, sudah benar. Sudah benar ya. Oke Ibu, kita sudah selesai melakukan anamnesis ya Ibu. Terima kasih Bu. Iya, Dok, sama-sama. Silakan masuk Ibu. Selamat siang Bu. Siang. Perkenalkan saya Dr. Dian. Silakan duduk Bu. Saat ini kita akan melakukan konseling penyakit kardiovaskuler ya Ibu. Nah sebelumnya, apakah Ibu mengerti dengan bahasa yang saya gunakan? Iya, Dok, mengerti. Oke, iya. Sebelumnya Ibu izinkan saya untuk menanyakan data dari diri Ibu ya. Namanya Ibu? Gaby. Gaby ya. Nama lengkapnya? Gaby Junior Rangga. Umurnya Ibu? 35 tahun. Alamatnya? Perintis Kemerdekaan. Perintis Kemerdekaan. Sebelumnya Ibu, mohon maaf, apakah Ibu sudah menikah? Sudah, Dok. Sudah ya. Kemudian pekerjaannya Ibu? Karyawan swasta. Oh, karyawan swasta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner. Nah, Ibu, penyakit jantung koroner ini terjadi karena ada pembuluh darah jantung yang tersumbat Ibu, bisa karena timbunan lemak sehingga aliran darah ke jantung itu tersumbat juga Ibu. Faktor resiko seseorang terkena penyakit jantung koroner itu ada 2 Ibu, yang tidak dapat diubah seperti usia, kemudian jenis kelamin,
Kemudian genetik itu tidak bisa diubah. Kemudian faktor resiko yang dapat diubah itu seperti merokok, kemudian hipertensi, dan penyakit-penyakit kardiovaskuler yang lainnya, Ibu. Kemudian Ibu, faktor resiko yang dapat diubah itu seperti merokok, kemudian obesitas, bisa juga karena hipertensi. Nah, izinkan saya untuk bertanya, Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu merokok? Iya dok, saya merokok. Oh iya, Ibu. Nah, Ibu, izinkan saya untuk bertanya, berapa bungkus ya Ibu sehari? 2 dok. 2 bungkus ya Bu. Nah Ibu, sebelumnya komplikasi penyakit jantung koroner ini sangat banyak. Salah satunya stroke dan penyakit jantung, gagal jantung kongestif ya Ibu. Nah, di sini saya akan menyarankan Ibu untuk kemudian mengurangi sedikit demi sedikit konsumsi rokoknya sehari, Ibu. Misalnya Ibu kan menghabiskan 2 bungkus sehari, mungkin Ibu bisa mengurangi dengan 1 bungkus dulu Ibu, kemudian nanti lama-kelamaan 2 hingga 3 batang dalam sehari. Kemudian apabila Ibu ingin sekali merokok, Ibu bisa menggantinya dengan permen ya Ibu. Pokoknya harus mengurangi konsumsi rokoknya Ibu untuk mencegah penyakit PJK-nya ini semakin parah. Nah Ibu, untuk penyakit hipertensinya nanti akan saya berikan obat ya Ibu. Obatnya dikonsumsi nanti. Nah, apakah Ibu mengerti dengan penjelasan yang saya berikan? Iya dok. Oh iya, terima kasih Ibu. Iya dok. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meresepkan obat hipertensi. Nah, resep sendiri terdiri dari inskripsio yang terdiri dari nama dokternya, kemudian ada nama klinik, kemudian alamat dan nomor telepon, dan surat izin prakteknya. Kemudian ada nomor resepnya, kemudian ada tanggal diresepkannya, kemudian invokasio, resipe, atau resepkanlah amlodipin tab 5 mg sebanyak atau numero sebanyak 10 tablet, kemudian signatura 1 dedie tab 1 posque 6. Nah, aturan pakainya 1 kali 1 sehari sesudah makan. Kemudian kita garis atau kita tutup, dan tidak lupa untuk kita paraf agar tidak ditambahkan lagi. Kemudian subskripsi lagi, pro-nya itu nama pasien Nyonya Gaby, kemudian umurnya 35 tahun, dan alamatnya Jalan Hasanuddin.